Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabar kalian saudara-saudaraku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semua urusan kaum muslimin diserahkan dan diamanahkan kepada para sahabat. Karena sahabat ini adalah sebaik-baik umat dan sebaik-baik generasi. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik kaum manusia adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya, yakni para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya atau yang mengikutinya adalah para tabi'ut tabi'in. Maka kita simak pembelajaran berikutnya tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, pelajaran kelas 8 semester 2 ini di bab yang ke-6 adalah keteladanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalian pastinya sudah paham dong nama masyhur sahabat mulia ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang pertama kali yang mengikuti ajaran Nabi, yaitu adalah dia masuk Islam, sehingga dia dikenal dengan Sabiqunal Awwalun. Tujuan dari pembelajaran ini bisa kita lihat, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4. Kemudian peta materi cukup ringkas, bisa kalian pahami, yaitu yang pertama adalah biografi Abu Bakar, yang kedua adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu an, yang ketiga adalah keteladanan Abu Bakar radhiyallahu an. Masuk poin pertama, yaitu tentang biografi Abu Bakar radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Abdullah, anak dari Utsman bin Amir bin Amr, biasa disebut sebagai Abu Quhafah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah atau Abdul Uzza, kemudian diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah setelah masuk Islam. Abu Bakar sendiri lahir 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Artinya Abu Bakar lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Mengapa lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar, bukan Abdullah? Ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Abu itu memiliki arti bapak, sedangkan Bakar artinya adalah segera. Hal ini karena Abu Bakar termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian pendapat yang kedua, Abu itu sebutan dari bapak, kemudian Bakar berarti perawan. Hal ini diberikan kepada beliau karena apa? Karena ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun juga memiliki gelar, yaitu siapa? As-Siddiq. Hal ini dikarenakan beliau pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar juga dikenal dengan sebutan Al-Atiq. Kenapa dia disebut sebagai Al-Atiq? Karena pada masa kecil Abu Bakar dikenal sebagai anak yang tampan, baik, sabar, jujur, lemah lembut, dan memiliki kepribadian yang baik. Untuk kisah Abu Bakar bisa kita lihat di tayangan berikut. Dalam perjuangan dakwahnya, Rasulullah SAW memiliki banyak sahabat setia yang melindungi beliau. Namun tahukah Anda, hanya ada satu sahabat setia yang kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain? Ya, dialah Abu Bakar. Bahkan, karena begitu istimewanya sosok Abu Bakar, Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar sebagai kekasih teman setianya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku, baik dalam hartanya maupun dalam persahabatannya, adalah Abu Bakar. Kalau saja aku boleh mengangkat seorang khalil kekasih, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi, dia adalah saudaraku di dalam Islam.
Sungguh, tidak akan diciptakan pada masjid ini sebuah pintu kecil pun, kecuali hal itu memang milik Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. Ya, sosok Abu Bakar As-Siddiq memang memiliki banyak keistimewaan yang menjadi teladan bagi umat muslim lainnya. Dan berikut kisah keistimewaannya untuk Anda. Keistimewaannya yang pertama adalah pengorbanan yang sangat besar terhadap perjuangan Islam. Pemirsa Mozaik Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk ke dalam golongan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Di saat penduduk Mekah menghina dan mencibir Rasulullah SAW karena menyebarkan ajaran Islam, Abu Bakar justru mempercayai Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, banyak orang yang mencibir kisah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, bahkan sebagian menjadi murtad karena tidak percaya atas kabar ini. Orang-orang ini kemudian bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka bertanya, apa pendapatmu tentang sahabatmu yang mengaku bahwa diisyaratkan malam tadi ke Baitul Maqdis? Dia, Abu Bakar, menjawab, jika ia mengatakan itu, maka sungguh ia telah jujur. Mereka berkata, apakah engkau membenarkannya bahwasanya dia pergi malam tadi ke Baitul Maqdis dan sudah pulang sebelum subuh? Dia, Abu Bakar, menjawab, ya, sungguh aku membenarkannya, bahkan yang lebih jauh dari itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kepercayaan dan keyakinan Abu Bakar yang begitu besar terhadap Rasulullah inilah yang membuat Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, yang berarti seseorang yang membenarkan kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kesetiaan serta pengorbanan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW membuat Rasulullah meminta Abu Bakar menjadi teman saat berangkat hijrah ke Madinah. Dalam perjalanannya, keduanya harus bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, jikalau kamu tidak menolongin Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Pemirsa Mozaik Islam, selain kesetiaannya kepada Rasulullah, Abu Bakar terkenal karena akhlaknya yang sangat mulia. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda, kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq sudah terlihat sejak sebelum Abu Bakar menjadi seorang muslim. Selama hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala, berdusta, ataupun meminum arak seperti layaknya penduduk Mekah lainnya. Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi sahabat Rasulullah SAW yang selalu berusaha untuk mengikuti dan meneladani semua amal ibadah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapakah yang memberi makan fakir miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Tanya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tidaklah terkumpul perkara tersebut pada seorang hamba kecuali masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ketika memeluk Islam, Abu Bakar banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam. Ia membebaskan banyak budak yang memeluk Islam dengan harga tinggi. Bahkan muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah, ia tebus dengan harga 9 uqiyah emas atau hampir 150 juta rupiah di masa kini. Tak hanya itu, Abu Bakar dalam sebuah kesempatan juga pernah menginfakkan seluruh harta bendanya untuk tegaknya ajaran Islam. Bahkan karena hal ini, Umar bin Khattab pun pernah merasa tidak mampu untuk menandingi sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar bin Khattab berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh harta bendanya. Rasulullah lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi.
Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat yang paling sedih. Namun Abu Bakar juga merupakan orang yang paling tegar ketika itu. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di daerah Sun Aliyah. Umar berdiri saya berkata, Rasulullah SAW tidak meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dan kemudian akan memotong-motong tangan dan kaki orang-orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka beliau mengucapkan hamdalah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berseru, Amma ba'du, barang siapa menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, sungguh Allah maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau membacakan surat Ali Imran ayat 144. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Abu Bakar terkenal karena tabiatnya lembut dan hatinya yang mudah memaafkan orang. Namun ketika ia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar juga bisa menunjukkan ketegasan. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi nabi palsu, kaum murtad hingga orang-orang yang meninggalkan zakat. Beliau juga memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari semua sumber yang ada. Begitu istimewanya sosok Abu Bakar hingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat muslim agar mengikuti jejak langkah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah jalan orang-orang sepenggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka jangan pernah ragu berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. Dari tayangan yang kalian lihat tadi, bisa kita simpulkan keteladanan apa yang kita bisa ambil dari Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu yang pertama adalah teguhnya iman. Teguhnya iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah karena beliau tidak mencintai dunia, cintanya hanya pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, suka berinfak dan membebaskan budak. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, Abu Bakar telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah pun juga mendapat bantuan seluruh hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam. Kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terdapat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga ilmu itu pun terserap dengan cepat ke dalam hatinya dan membuat air matanya meleleh. Kecintaan Abu Bakar kepada akhirat dan kerinduan beliau untuk bertemu dengan Allah jauh lebih beliau utamakan daripada kesenangan dunia. Yang keempat, beliau termasuk sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Nabi bersabda, Allah mengutusku kepada kalian, kemudian kalian mengatakan, engkau Muhammad dusta. Tapi Abu Bakar berkata, iya Muhammad benar, ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku? Maksudnya adalah tidak melukai hatinya. Beliau mengatakan 2 kali. Setelah kejadian tersebut, Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3661. Yang kelima, setia menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat hijrah. Bahkan ketika hijrah, meninggalkan semua keluarganya, yang setia menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi tameng Rasulullah pertama kali untuk berhijrah. Yang keenam adalah paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Amr bin Al-As menceritakan bahwa Nabi Muhammad mengutusnya bersama pasukan dalam perang Zatus Salasi. Amr berkata, aku datang menemui beliau Muhammad, lalu bertanya, siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Beliau menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, yang dari kaum laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Abu Bakar. Setelah itu beliau menyebut beberapa nama. Hadis riwayat Bukhari nomor 3662 dan Muslim 2384.
Yang ketujuh, pernah menjadi imam masjid menggantikan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit dan sakitnya makin parah, maka posisi imam itu digantikan oleh Abu Bakar atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang 8 menjadi khalifah pertama. Khalifah pertama itu pun hasil dari musyawarah, termasuk juga karena Abu Bakar memiliki kepribadian yang baik, sehingga Abu Bakar dijadikan menjadi khalifah yang pertama. Yang ke-9, cepat melakukan kebaikan. Cepat melakukan kebaikan. Rasulullah SAW suatu hari seusai sholat subuh bertanya kepada para sahabatnya. Dan ketika semuanya ditanyakan, kebaikan itu pertama kali yang melakukan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian tadi adalah kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia utama dan manusia pilihan, tidak tersesat dan tidak disesatkan. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak dan sifat-sifat para sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.